Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rashid. Saya dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berkaitan dengan ikan air tawar, yaitu ikan nila. Baiklah, saya mulai review jurnal pertama. Yang pertama yaitu karakteristik dendeng ikan nila. Ikan merupakan sumber bahan pangan yang bermutu tinggi, terutama karena ikan banyak mengandung protein, lemak, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Daging ikan pada umumnya mengandung air antara 64 sampai 84%. Proteinnya antara 15 hingga 24%. Lemaknya 0,1% hingga 2%. Karbohidrat antara 1 hingga 3%, dan bahan organik antara 0,8 hingga 2%. Protein ikan juga memiliki daya cerna yang tinggi loh, yaitu hingga mencapai 95%. Diversifikasi pengolahan perlu dilakukan untuk menciptakan produk baru serta memperpanjang daya awet ikan. Salah satunya yaitu pengolahan pembuatan dendeng ikan. Komposisi bahan baku dan pencampuran bumbu-bumbu pembuatan produk dendeng mempengaruhi kualitas dendeng yang dihasilkan. Salah satunya gula merah. Dendeng merupakan salah satu bentuk hasil olahan pengawetan daging yang secara tradisional dan telah banyak dilakukan masyarakat Indonesia sejak dulu. Dendeng merupakan produk makanan berbentuk lempengan yang terbuat dari irisan atau gilingan daging segar yang diberi bumbu dan dikeringkan. Dendeng memiliki ciri khas yaitu manis, agak asam, dan warnanya gelap akibat kadar gula yang cukup tinggi. Kombinasi gula, garam, dan bumbu yang memiliki bau khas yang hasil produk akhirnya. Yang kedua yaitu pengaruh jenis gula pada proses pengolahan dendeng ikan nila merah terhadap mutu. Dendeng ikan merupakan hasil pengolahan ikan secara tradisional yang dalam proses produksi menggunakan bumbu rempah kemudian dikeringkan. Beberapa masalah pada produk dendeng ikan antara lain yaitu kualitas produk belum memuaskan. Biasanya menggunakan gula Jawa. Rasanya sangat manis sehingga produk jika digoreng mudah hangus. Kadar airnya relatif tinggi dan tidak semua masyarakat menyukai produk olahan ikan yang berasa manis. Pengaruh penggunaan gula campur yaitu gula pasir dan gula Jawa 1:1 dan sorbitol pada proses pembuatan dendeng filet ikan merah. Terdapat nilai kesukaan dan kadar air produk. Pengaruh yang antara pengguna gula campur dan sorbitol pada proses pengolahan dendeng filet ikan nila merah terhadap nilai kesukaan panelis untuk dendeng ikan yang telah digoreng tetapi berpengaruh nyata terhadap kadar air produk dendeng yang masih mentah. Fungsi utama gula dalam curing adalah untuk memodifikasi rasa, menurunkan kadar air yang sangat dibutuhkan oleh mikroorganisme. Sorbitol merupakan salah satu bahan pemanis alam yang tidak terlalu manis, hanya 0,5 kali manisnya gula tebu. Sorbitol dikenal juga sebagai desorbitol atau degulitol atau L-gulitol, sorbitol, sorbol, sorbikolan, sorbo, sorbotilin, nifilin, holisin, korin, sionit, sionon, sorbilan D, diakarmon, dan nama-nama lain sebagai merek dagang. Rumus molekul CSHI ZOS dengan berat molekul 182,17. Selama ini ikan nila merah hanya dikonsumsi dalam keadaan segar, jarang diolah ataupun diawetkan akibat pada saat panen harga relatif rendah dan tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Yang kedua yaitu analisis fisikokimia konsentrat protein ikan nila yang diekstrak menggunakan pelarut etanol. Ikan nila belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Shanghai dan menjadi pilihan terakhir untuk dikonsumsi.
Pemanfaatan daging ini sebagai bahan baku disediakan protein seperti konsentrat protein yang dirasa sangat tepat sehingga dapat mengoptimalkan potensi ikan nila di Shanghai. Protein dapat diekstrak dan menggunakan pelarut organik seperti etanol. Ekstraksi konsentrat protein dari ikan nila dengan menggunakan pelarut etanol dan menganalisis sifat fisikokimianya. Jumlah asam tertinggi adalah asam lemak oleic acid. Hasil penelitian belum optimal sehingga perlu dilakukan modifikasi ekstrak untuk memperoleh kualitas KPI yang lebih baik. Konsentrat protein ini diekstrak menggunakan pelarut kimia seperti etanol dan isopropyl alkohol yang berkualitas food grade. Kedua jenis pelarut ini yang banyak digunakan dalam ekstraksi KPI. Hal ini dikarenakan jenis pelarut ini mudah didapatkan dan harganya terjangkau. Di Shanghai, ikan nila menjadi pilihan terakhir untuk dikonsumsi. Hal ini dikarenakan masyarakat Shanghai masih lebih suka mengkonsumsi ikan air laut dibandingkan ikan air tawar. Diketahui ikan nila memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang cepat sehingga jumlahnya bertambah terus jika tidak ada pemanfaatan sebagai sumber pangan hewani. Diversifikasi olahan ikan nila. Ikan nila termasuk komoditas yang banyak dikembangkan dan dikarenakan permintaan yang pasar yang cukup tinggi, rasa dagingnya yang enak, harganya relatif stabil, serta pemeliharaannya yang mudah. Ikan nila mudah beradaptasi sehingga bisa memakan segala bahan makanan yang berada di depannya, dan termasuk ikan golongan omnivora. Protein memegang peranan penting dalam struktur dan fungsi tubuh, seperti pertumbuhan dengan reproduksi. Hasil penelitian Ramla dan kawan-kawan menunjukkan dalam 100 gram ikan nila mempunyai kandungan protein 16,79 gram, kandungan karbohidrat 0,32 gram, kandungan lemak 0,18 gram, kandungan kalsium 4,782 mg, kandungan forsopot 610 mg, dan kandungan zat besi 0,835 mg. Protein dan partisipasi kaum wanita dalam pembentukan bangunan diwujudkan melalui peranan partisipasi wanita dalam kelompok wanita tani. Diharapkan kelompok wanita mampu meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat dengan mendirikan usaha industri yang bergerak di bidang pengolahan makanan, dengan mengutamakan produk lokal sebagai produk utama dari usaha tersebut. Salah satunya caranya yaitu meningkatkan daya jual ikan nila yang dikelola oleh KWT adalah dengan mengolah menjadi berbagai macam olahan yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi, seperti nugget, steak, mie, dan bakso. Pengawasan yang menarik dari produk ini diperlukan untuk meningkatkan daya saing, peningkatan keterampilan masyarakat melalui pelatihan pengolahan produk ikan nila diharapkan mampu mendorong kemajuan perekonomian anggota KWTN Annaba. Pemanfaatan hasil perikanan dalam bentuk olahan daging ikan nila menjadi nugget dalam rangka diversifikasi pangan. Ikan nila adalah salah satu jenis air tawar yang banyak ditemukan berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya yaitu Desa Kedotan, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Ikan nila diketahui memiliki kandungan gizi yang baik bagi kesehatan dengan dikenal sebagai sumber pangan yang rendah lemak. Dalam 100 gram ikan nila terkandung sekitar 18,70% gram protein dan hanya 89 kalori. Selain itu, ikan juga merupakan sumber vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh seperti niacin, vitamin B12, fosfat, selenium, dan kalium. Ikan nila hasil budidaya biasanya langsung didistribusikan ke pasar-pasar dalam bentuk ikan segar. Ikan nila segar yang memiliki beberapa kelemahan, diantaranya yaitu masa simpannya yang pendek dan harganya jauh dengan jual yang fluktuatif. Pengolahan produk ikan nila saat ini masih terbatas pada
olahan lauk saja, seperti ikan goreng, pepes ikan, ikan bakar, ikan gulai, dan lain-lain. Untuk mengatasi hal tersebut, penganeka-ragaman produk ikan dapat menjadi solusi untuk memperpanjang masa simpan, meningkatkan total konsumsi sumber bahan pangan hewani, serta dapat menambah nilai ekonomis dari produk ikan nila. Salah satunya bentuk penganeka-ragaman produk olahan ikan nila adalah nugget. Nugget merupakan salah satu olahan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, yang sangat populer di kalangan masyarakat saat ini. Karena cita rasanya tertentu digemari oleh semua golongan umur. Nugget biasa dijumpai di pasaran dibuat dari daging ayam, akan tetapi nugget juga dapat dibuat dari berbagai jenis bahan pangan lain seperti daging ikan. Pengolahan nugget komersial masyarakat menggunakan fillet atau bahan pengisi berupa tepung terigu dan tepung tapioka ataupun tepung lainnya yang mengandung karbohidrat. Rasa nugget yang dihasilkan terutama berasal dari bumbu-bumbu yang ditambah selama proses pembuatan adonan. Bumbu-bumbu tersebut terdiri atas garam, bawang putih, lada, dan pala. Efek dan pincung Pangium atau bisa disebut Pangium edulareu sebagai pengawet ikan nila merah. Ikan nila merah adalah salah satu jenis ikan pada budidaya air tawar dengan memiliki prospek yang cukup baik untuk dikembangkan. Dalam usaha pengolahan pengawetan ikan guna menggunakan kualitas daya awet suatu produk perikanan pada pasca panen dilakukan sebagai acara. Umumnya yang dilakukan oleh masyarakat dengan suhu rendah, suhu tinggi, fermentasi, atau formalin. Penelitian ini bertujuan untuk mempengaruhi pengaruh daun pincung pada suhu lama pengawetan terhadap perubahan organ mata, insang, tekstur, dan bau ikan nila merah. Metode ini pada penelitian ini menggunakan eksperimen pada 4 perlakuan dan 5 ulangan dengan mengamati organ mata, insang, tekstur, dan bau. Teknik analisis data menggunakan uji Feynman dilanjutkan dengan uji perbandingan ganda. Berdasarkan hasil penelitian, rebusan daun pincung berpengaruh terhadap suhu dan lama pengawetan pada penurunan mutu organoleptik ikan nila merah. Penurunan mutu organoleptik pada ikan nila merah dapat diketahui dari bola matanya, cekung dengan komea keruh dan pupilnya keabu-abuan. Insangnya berwarna abu-abu disertai lendir coklat yang bergumpal. Tekstur agak lunak dengan sedikit kurang elastis. Baunya sangat busuk. Nama pengawetan yang paling lambat pada ikan nila merah direndam dengan rebusan daun pincung dengan suhu 18°C. Bertahan hingga 56 jam. Pemanfaatan surimi ikan nila dengan penambahan tepung rumput laut sebagai bahan baku PMP. PMP merupakan makanan khas tradisional masyarakat Sumatera Selatan. Makanan ini terbuat dari ikan yang digiling sebagai bahan baku utama, tepung tapioka sebagai bahan pengikat, air sebagai pelarut, dan garam sebagai penambah cita rasa. Ikan yang biasa digunakan untuk bahan baku utama pembuatan pempek adalah ikan belida dan gabus. Proses pemisahan dari kulit dan tulang, pencucian, serta menghilangkan sebagian air dan mempunyai kemampuan untuk membentuk gel, pengikat air, pengikat lemak, dan sifat-sifat fungsional yang lebih baik dibandingkan hancuran daging ikan. Kekuatan gel merupakan salah satu atribut utama surimi yang dapat dijadikan sebagai bahan baku. Formulasi pempek dengan penggunaan surimi sebagai bahan baku bertujuan untuk menghasilkan produk dengan karakteristik pempek yang lebih baik, meliputi kekuatan gel, warna, dan rasa. Untuk meningkatkan kekuatan gel, selain dilakukan pencucian dengan air dingin, dalam tahap pembuatan surimi bisa digunakan bahan tambahan lainnya yang mempunyai kemampuan untuk membentuk gel. Jenis-jenis bahan tambahan yang dapat digunakan sebagai pembentuk gel antara lain asam lakninat, sodium alginat, sodium bikarbon, olisulfat, pektin,
gelatin, dan hidrokoloid dari rumput laut Capavaccius alvarezi. Capavaccius alvarezi merupakan salah satu jenis rumput laut penghasil keraginan. Penentuan umur simpan ikan nila asap pada konsentrasi asap cair dan suhu pengopenan yang berbeda. Pengolahan ikan dapat dilakukan dengan pemampatan asap cair bumbu tabah karena dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan membunuh bakteri oleh kandungan senyawa fenol yang terkandung dalam asap cair bumbu tabah. Tujuan penelitian ini menentukan pengaruh konsentrasi perendaman asam cair bumbu tabah dan suhu pengopenan terhadap karakteristik ikan nila asap dan menentukan kombinasi konsentrasi perendaman asap cair bumbu tabah dan suhu pengopenan yang memberikan masa simpan yang paling panjang. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap faktorial dengan menggunakan dua faktor, yaitu kadar konsentrat asap cair sebagai 5 taraf perlakuan dan suhu pengopenan sebanyak 3 taraf, yaitu 60 Celcius, 80 Celcius, dan 100 Celcius. Diopen selama 4 jam. Perlakuan dilakukan dalam 2 kali ulangan. Untuk menentukan umur simpan ikan nila, olahan menggunakan metode Extended Stroke and Studies atau SS melalui uji sensoring kenampakan, aroma, tekstur, dan rasa. Setiap 24 jam selama masa penyimpanan pada suhu ruang 28 derajat sehingga produk dikatakan rusak, dapat disimpulkan bahwa konsentrasi perendaman asam cair bumbu tabah dan suhu pengopenan memberikan pengaruh nyata terhadap perubahan pH, kadar air, kekerasan, TPC, dan organoleptik kenampakan. Aroma dan tekstur dan rasa ikan nila asam cair bumbu tabah, kombinasi perendaman asap cair 20% dan suhu pengopenan 100 Celcius adalah kombinasi yang memberikan masa simpan paling panjang selama 24 jam. Tingkat penerimaan masyarakat terhadap ikan nila yang segar dengan habitat yang berbeda. Ikan air tawar memiliki peran penting sebagai pemenuh sumber protein hewani yang terjangkau, terutama bagi wilayah yang memiliki akses terbatas terhadap ikan yang bersumber dari hasil tangkapan laut. Ikan nila merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang populer dan umumnya banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Ikan nila segar yang dipelihara dengan habitat yang berbeda, yaitu secara alami yang dibesarkan di Danau Ranau, Kabupaten Lampung Barat, dan secara buatan yaitu pada kolam pembesar yang dimiliki masyarakat di daerah Kota Bumi. Ikan nila yang berasal dari Danau Ranau lebih diminati oleh masyarakat jika dibandingkan dengan ikan nila lokal yang dipelihara di kolam milik masyarakat. Nilai uji organoleptik ikan nila segar yang berasal dari Danau Ranau memiliki nilai lebih tinggi, yaitu 7,8 hingga 8,28 dibanding dengan ikan nila yang berasal dari kolam masyarakat dengan nilai sebesar 7,52 hingga 7,55. Melimpahnya ikan nila yang berasal dari Danau Ranau ternyata mampu terserap pasar hingga antar kabupaten. Secara garis besar, tujuan yang ingin dicapai sebagai kegiatan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh daya terima masyarakat di Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara terhadap ikan nila segar yang dipelihara dengan habitat yang berbeda, yaitu alami yang dibesarkan di Danau Ranau, Kabupaten Lampung Barat, dan secara buatan yaitu pada kolam pembesaran yang dimiliki masyarakat di daerah Kota Bumi, Lampung Utara. Tingkat penerimaan masyarakat terhadap ikan nila yang berasal dari Danau Ranau lebih diminati dibandingkan dengan ikan nila yang berasal dari kolam pembesar masyarakat. Masyarakat memiliki ikan nila yang dipelihara di Danau Ranau karena ukurannya lebih besar, dagingnya lebih tebal dan padat, serta tidak berbau lumpur. Ikan nila yang berasal dari Danau Ranau juga memiliki nilai organoleptik yang lebih tinggi dibanding dengan ikan nila yang berasal dari kolam pembesar masyarakat. Kualitas lingkungan dan peredaran tempat ikan dibesarkan mempengaruhi berat dan ukuran ikan.
Pengaruh lama perendaman NaOH pada proses penghilangan lemak terhadap kualitas gelatin tulang ikan nila. Gelatin merupakan salah satu bahan yang semakin luas penggunaannya, baik untuk produk pangan maupun produk non-pangan. Tulang ikan merupakan salah satu limbah industri filet ikan baku. Tulang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan gelatin. Karena tulang mengandung kolagen, metode yang digunakan untuk penelitian pendahuluan adalah dengan cara pembuatan gelatinur ikan nila menggunakan konsentrat NaOH 0,2%, 0,4%, dan 0,6%. Lama perendaman 3 hari. Hasil dari penelitian pendahuluan didapatkan oleh konsentrat terbaik yaitu 0,6% melalui pengujian kadar lemak dan kekuatan gel. Penelitian utama menggunakan konsentrat 0,6%. Lama perendaman yaitu 0 hari, 22 hari, 3 hari, dan 4 hari. Hasil terbaik yang didapatkan dalam penelitian ini adalah gelatin dengan perendaman NaOH konsentrat 0,6% dengan lama perendaman 4 hari. Dengan kriteria mutu, kadar lemak 0,64%, kekuatan gelnya 86,47, belum viskositas 12,17 cp, kadar protein 84,37%, dan derajat putih 79,93%. Perkembangan industri pengolahan ikan di Indonesia sangat maju, sedang mengalami peningkatan seperti industri filet ikan baku yang mengasah tulang ikan. Tingginya kadar protein di tulang segar merupakan media yang baik untuk diproses menjadi bahan baku untuk produksi gelatin. Gelatin merupakan protein yang hasil hidrolisis kolagen tulang dan kulit. Gelatin merupakan salah satu bahan yang semakin luas penggunaannya, baik untuk produk pangan maupun non-pangan. Hal ini terkait dengan manfaatnya antara lain sebagai bahan pembungkus makanan, pembuatan gel, pengikat, dan pengental. Industri pangan yang menggunakan bahan gelatin ini antara lain yaitu industri permen, industri es krim, industri jelly. Sedangkan industri non-pangan yang biasa digunakan bahan gelatin antara lain adalah industri fotografi sebagai pengikat bahan pekat cahaya, industri kertas sebagai synthesis paper, farmasi, bahan kapsul, pengikat tabel, industri kosmetik sebagai bahan sabun, lotion, dan produk kosmetik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.